Shalom, pada malam hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema Positive Thinking, berpikir positif, yang diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Sebelumnya saya akan bercerita. Ceritanya ada di sebuah rumah sakit, ada seorang dokter yang berlari terburu-buru memasuki rumah sakit karena menerima panggilan darurat untuk operasi. Dia menjawab panggilan itu secepatnya, mengganti bajunya dengan baju operasi dan langsung menuju ruang operasi. Di ruang tunggu, dia berpapasan dengan ayah sang anak yang sedang mondar-mandir sepanjang lorong menunggu kedatangan dokter. Ia sangat gelisah, bercampur gusar dan marah karena merasa bahwa tindakan medis kepada anaknya sangat lambat. Ketika melihat dokter tersebut, si ayah berbicara dengan suara keras dan membentak. "Kenapa lama sekali datangnya? Apa Anda tidak tahu kalau nyawa anak saya dalam bahaya? Anda ini seorang dokter, tapi tidak punya rasa tanggung jawab atas profesi Anda." Dokter itu hanya tersenyum dan menjawab, "Maafkan saya, tadi saya tidak ada di rumah sakit ini, dan saya datang secepatnya setelah menerima panggilan darurat. Dan sekarang saya mohon Bapak tenang dulu agar saya bisa melakukan tugas saya." Mendengar jawaban dokter tersebut, emosi sang ayah semakin memuncak. "Tenang, tenang. Bagaimana jika anak itu anak dokter? Apakah dokter bisa tenang? Jika anak itu lambat ditangani lalu meninggal, apakah dokter bisa tenang?" Dokter itu tersenyum kembali dan menjawab, "Saya kutip kata-kata dalam kitab suci, dari tanah akan kembali ke tanah. Terberkatilah di dalam nama Tuhan. Yang penting Bapak harus tahu bahwa kami, dokter, tidak bisa memanjangkan umur manusia. Karena itu, saya dan teman-teman saya akan berusaha untuk memberi pertolongan yang terbaik sesuai penugasan kami, dan itu adalah amanah dari Tuhan. Tetapi yang menentukan hasil akhir adalah Tuhan." Mendengar ucapan sang dokter, ayah dari anak yang sakit itu menggerutu di dalam hatinya. "Ngomong memang gampang, tapi buktinya Anda tidak peduli karena datang terlambat." Sang dokter tidak panjang lebar lagi berbicara dan langsung melakukan tindakan operasi. Operasi berlangsung beberapa jam dan akhirnya dokter itu keluar dengan wajah ceria. "Syukur pada Tuhan, anak Anda selamat. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang kondisi anak Anda, tanyakan langsung sama suster yang menjaganya." Tanpa menunggu jawaban dari sang ayah yang anaknya sakit itu, dokter tersebut terus saja berjalan dan bergegas meninggalkan rumah sakit tersebut. Sementara ayah dari anak yang sakit itu memanggil suster lalu berkata, "Kenapa dokter itu sombong sekali? Bahkan dia tidak memberi kesempatan kepada saya untuk menanyakan tentang keadaan anak saya. Apa sih jabatan beliau di rumah sakit ini?" Mendengar keluhan dan omelan si ayah yang anaknya sakit itu, suster itu menjawab dengan nada sedih dan berurai air mata. Dia menyampaikan kondisi yang sedang dihadapi sang dokter tadi. "Maaf Pak, sesungguhnya ini berat saya sampaikan kepada Bapak. Dokter tadi sedang mengalami duka cita. Anaknya kemarin mengalami kecelakaan dan nyawanya tidak bisa tertolong. Beliau sedang berada di pemakaman ketika kami memanggilnya untuk melakukan tindakan operasi terhadap anak Bapak. Dan sekarang, setelah menyelamatkan anak Bapak, beliau harus buru-buru lagi untuk kembali ke pemakaman anaknya." Mendengar penuturan suster tersebut, sang ayah itu langsung tertunduk malu. Ia merasa berdosa atas semua ucapan dan tindakannya tadi. Di sini sang ayah tersebut dengan mudah terburu-buru menghakimi sang dokter. Tidak ada belas kasih, di benaknya hanya ada kemarahan, tidak mau berpikir positif. Demikian juga dengan orang-orang Farisi dalam perikop Injil Yohanes kali ini, yang merasa sudah paling benar kehidupan keagamannya,
sehingga mereka dengan sangat mudah menghakimi perempuan yang kedapatan berzinah. Mari kita sama-sama baca Injil Yohanes 8, 1-11. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengarkan perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Di sini dikisahkan bahwa Yesus sedang duduk dan mengajar orang-orang yang datang kepadanya di Bait Allah. Di antara kerumunan orang Farisi, ahli-ahli Taurat menyeret seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Perempuan ini diperlakukan lebih sebagai benda atau objek daripada sebagai manusia. Perempuan ini adalah objek hukum yang menjadikan orang akan menghakiminya. Perkaranya sudah jelas, akibat perbuatannya, si perempuan harus dirajam mendapat hukuman mati sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Musa dan hukum Taurat, seperti terdapat dalam Imamat 20 ayat 10 dan Ulangan 22. Akan tetapi, para penyeretnya ingin melihat dan mengetahui tanggapan Yesus yang dikenal berbelas kasih. Mereka berusaha mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Apa yang akan dilakukan Yesus terhadap perempuan itu dan terhadap hukum yang berlaku? Sebenarnya mereka, para orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa hidup keagamanya paling benar, mau menjebak Yesus dan menjerat Yesus dengan strategi jahatnya, yaitu dengan meminta pendapat Yesus, apakah boleh melempari dengan batu perempuan yang tertangkap berbuat zina? Jika Yesus menolak untuk melempari perempuan itu dengan batu, maka pemimpin agama dapat menuduh Yesus menentang hukum Musa. Dengan demikian, mereka dapat membawa Yesus ke pengadilan agama Yahudi. Sebaliknya, jika Yesus setuju agar perempuan itu dilempari dengan batu hingga mati, maka mereka akan membawanya di hadapan pemerintah Romawi, karena bangsa Yahudi sebagai jajahan Romawi tidak berhak menghukum mati manusia. Hak ini hanya ada pada pemerintahan Romawi. Kelicikan yang mereka lakukan terhadap Yesus dengan menjawab barang siapa dikalahkan oleh Yesus. Kelicikan mereka. Yesus hanya menjawab, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa,
hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu. Kalau Yesus menjawab, jangan dilempari batu, berarti ia melanggar hukum Taurat. Sedangkan kalau menjawab, silakan lempari batu, berarti ia sama dengan mereka. Mendengar jawaban Yesus, akhirnya mereka mengundurkan diri satu persatu dari yang tertua. Kenapa? Karena semakin bertambahnya usia, maka bertambah pula timbangan dosanya apabila dia jauh dari Tuhan. Yesus mengatakan keadilan dengan lantang. Biarlah pendosa dihukum tetapi tidak oleh pendosa. Biarlah hukum dipenuhi tetapi bukan oleh pelanggar hukum. Melalui suara keadilan ini, Yesus menembus batin mereka layaknya sebuah panah yang menghujam tepat di sasarannya, yang menyingkapkan kemunafikan orang Farisi. Setelah menyadari bahwa mereka adalah pendosa juga, hanya ada dua orang yang tetap tinggal di situ, yaitu wanita itu dan Yesus. Perhatikan bahwa Yesus tidak mengutuk atau mencela pribadi atau orangnya, melainkan yang dikutuk Yesus adalah dosanya. Oleh karena itu, Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pengalaman masa lalu, entah baik atau buruk, pasti selalu terkenang dalam ingatan. Pengalaman yang membawa suatu kebahagiaan atau kesedihan, dikasihi ataupun dibenci, pasti bukan yang mudah untuk melupakannya. Setiap pengalaman yang pernah terjadi dalam hidup, itu akan masuk dalam memori kita. Nubuat Yesaya melukiskan iman bangsa Israel, yaitu iman yang lahir dari pengalaman bersama Allah. Meskipun pernah merasa ditinggalkan Allah, oleh karena menghujat Allah, tetapi mereka tetap mau berbalik dan tunduk kepada kasih-Nya. Karena itu ditegaskan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang terdahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihatlah, aku hendak membawa sesuatu yang baru. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Sesuatu yang baru yang dibawa untuk kembali untuk mengingat bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi umat-Nya. Kasih itu nyata dalam umat yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Hal yang serupa digambarkan dalam Injil hari ini. Perempuan yang berzina mau berbalik kepada Allah. Hal itu terjadi karena ia memiliki pengalaman bersama Yesus meskipun hanya sebentar. Tetapi kehadiran Yesus memberikan kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang pahit. Yesus hadir mau membuka pintu hati dan kesadaran bahwa setiap manusia berdosa dan membutuhkan pertobatan. Ia membungkuk dan menulis di tanah di hadapan orang banyak. Santo Agustinus menghubungkan menulis di tanah dengan menulis di batu. 10 perintah Allah yang menjadi dasar permintaan ahli Taurat dan orang Farisi tertulis di loh batu. Apa yang tertulis di dalam loh batu itu tidak dapat dijadikan alat untuk melakukan pembunuhan. Lebih baik ketetapan keras seperti itu ditulis di tanah, ditaburi dengan belas kasih terhadap mereka yang berdosa. Seperti ada pepatah bahasa Jawa yang berkata, apikin liang tulisen ing watu, eleking liang tulisen ing lebu. Yang artinya, kebaikan orang lain tulislah di batu, kejelekan orang lain tulislah di debu. Satu sikap yang sederhana dan hanya dengan satu kalimat, Yesus mampu menyadarkan orang-orang bahwa mereka semua adalah orang berdosa. Namun, sadar saja tentu saja belum cukup. Perlu disertai dengan tindakan pertobatan. Hal itulah yang dialami oleh Rasul Paulus, seorang yang terkenal sebagai penganiaya orang-orang Kristen, kembali berbalik kepada Allah karena pengalaman bersama Allah. Ia tersungkur dan tunduk di bawah kasih Allah. Kasih yang membutakan mata manusianya, tetapi membuka mata rohaninya untuk merasakan cinta Allah itu. Ia mengenal Kristus dan kembali melihat dengan sungguh-sungguh bagaimana kasih Allah yang dia rasakan. Pertobatannya membawa pada iman yang sungguh-sungguh. Segala sesuatu tidak ada artinya, bahkan dianggapnya sebagai sampah karena pengenalan
akan Kristus. Injil Yohanes kali ini mengajak semua umat untuk berbalik dan tunduk kepada kasih-Nya. Selalu eling, mawas diri, kenalilah dirimu sendiri. Nosce te ipsum. Jalan yang bisa kita lalui adalah pertobatan. Pertobatan yang sungguh akan membawa sebuah kebahagiaan. Tidak ada gunanya menyebut kesalahan orang lain jika kita sendiri tidak bertobat. Lupakanlah yang lain, fokuslah kepada satu tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 14. Adalah kecenderungan manusia ketika sedang dalam keadaan kalut, maka pikiran pun jadi semrawut. Kita butuh pertolongan orang lain, namun kita memaksakan kehendak kita tanpa memikirkan kondisi atau kepentingan orang yang akan menolong kita. Jika keinginan kita lambat direspon, kita pun jadi emosi lalu menuding dengan perkataan kasar dan tidak pantas kepada orang yang hendak menolong kita. Kita begitu cepat menghakiminya, kita tidak mau berpikir positif sebagai orang yang tidak becus dan tidak bertanggung jawab. Kisah inspiratif dokter dan Injil Yohanes ini mau mengingatkan untuk selalu berpikir positif. Jangan terburu-buru menghakimi orang yang dengan penilaiannya negatif. Ingatlah dan sadarilah bahwa sehebat apapun, namun tidak akan pernah tahu bagaimana sesungguhnya kehidupan orang lain, apa yang mereka sedang alami, dan bagaimana mereka menghadapi persoalan mereka. Jika orang lain masih memberi diri untuk mengulurkan tangan menolong kita, sedang Anda sendiri tidak tahu bahwa yang bersangkutan juga sangat membutuhkan uluran tangan dari orang lain, termasuk dari Anda, tidaklah seharusnya kita malu terhadap orang tersebut, seperti kisah dokter bedah tadi. Jadi sebelum menilai orang lain, orang bijak mengatakan, agar saya bercermin terlebih dahulu. Apakah saya sudah lebih baik atau mungkin malah sebaiknya lebih buruk dari yang orang nilai. Ketika saya menunjuk gigi seorang kotor dan kuning, ternyata gigi saya lebih buruk dari yang saya tunjuk. Ketika satu jari menunjuk kesalahan orang lain, sesungguhnya ada 3 jari. Jari tengah, jari manis, dan jari kelingking yang menuju kepada diri kita sendiri. Putih belum tentu bersih, hitam belum tentu kotor. Itu hanya soal persepsi atau pandangan. Jadi jangan mudah menilai dan menghakimi kehidupan seseorang, bahkan yang sudah kita kenal sekalipun. Di sini Tuhan mengingatkan saya untuk rendah hati, mawas diri, selalu bercermin dengan kondisi diri sendiri agar tidak mudah terjebak, terburu-buru menghakimi orang lain, tidak mau berpikir positif dulu. Umumnya, manusia cenderung menghakimi sesama yang berdosa, bahkan seperti ahli Taurat dan orang Farisi, kita tergoda secara gegabah untuk menjatuhkan hukuman bagi sesama. Yesus mengajak supaya kita bisa menengok ke dalam sebelum menghakimi sesama dengan bersikap rendah hati, seperti terlihat dalam diri saya. Mau cerita pengalaman saya pernah ketemu teman saya, teman SMA saya, yang 30 tahun sudah berpisah 30 tahun, baru ketemu kemarin, baru-baru ini. Kebetulan dia ada tugas di Makassar. Saya banyak belajar sikap rendah hati dari teman SMA ini. Kenapa? Karena walaupun memiliki jabatan yang tinggi dia, dan saat ini dalam promosi menjadi seorang jenderal, pernah dapat tugas di Amerika, Kongo, Rusia, dan beberapa kota, dan di Kulon Progo, dan tempat banyak lagi di Indonesia, namun dia tetap rendah hati. Bahkan menganggap saya sebagai saudara, hanya karena sama-sama berasal dari SMA yang sama, Kota Purwokerto waktu itu. Padahal zaman sekarang ini sering terjadi ketika sudah sukses,
berhasil memiliki kedudukan dan jabatan yang tinggi, seorang akan menjadi angkuh dan sombong dan hanya mau bergaul dengan sama-sama kedudukannya tinggi dalam status sosial maupun kekayaan. Pura-pura tidak kenal karena merasa levelnya sudah beda. Di sini saya banyak belajar dengan kerendahan hati ini dari teman SMA saya ini, yang Tuhan pakai sebagai saluran berkat bagi sesama. Dia mau berteman dengan semua kalangan dan bahkan membantu orang lain dengan tulus ikhlas. Seperti dia pernah bantu calon akabri yang gagal, dia latih sampai akhirnya dia bisa berhasil masuk jadi perwira. Dan baru-baru ini saya juga dibantunya dalam istilahnya negosiasi teritorial istilahnya yang dia berikan kepada saya. Di sini Tuhan mengingatkan saya untuk selalu rendah hati, tidak boleh sombong seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa lebih alim, lebih suci dengan menyadari sepenuhnya bahwa semua keberhasilan, pangkat, jabatan, kekayaan dalam materi maupun akal budi, semuanya itu adalah titipan Tuhan. Manusia hanya perpanjangan tangan Tuhan saat masih bersiarah di dunia ini. Dan kelak akan diperhitungkan saat berpulang kembali ke rumah Bapa di surga. Tuhan izinkan saya bertemu dengan teman yang sudah 30 tahun tidak ketemu, untuk belajar bagaimana menjadi pelaku firman seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Supaya kita bisa berpikir positif, maka kita harus rendah hati atau be humble seperti tertulis di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 722 yang mengatakan Roh Kudus menyiapkan Maria dengan rahmatnya, sungguh pantas ibu dari Dia yang dalamnya berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahannya. Selain itu dikatakan dalam Kejadian 18 ayat 27, Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Be humble and never think that you are better than anyone else. For thus you are, and unto thus you are shall return. Lakukan kerendahan hati dengan melakukan yang tersulit. Misalkan, kalau jika tidak ada yang mau melayani sebagai ketua lingkungan, maka saya akan mau belajar untuk melayani sebagai ketua lingkungan, walaupun konsekuensinya berat. Saudara dan saya diundang untuk menjadi orang yang rendah hati dan siap sedia mengampuni sesama, dan menjadi saksi kerahiman ilahi yang terus berubah dan bertumbuh di dalam Tuhan hari demi hari. Marilah berjalan sebagai manusia dan ciptaan baru di dalam Tuhan, meninggalkan masa lalu yang kelam, berjalan pada masa kini dalam terang sabda Tuhan, menuju masa depan yang cerah, ceria, dan penuh sukacita, karena memiliki kasih kerahiman ilahi yang hidup dan terus memancarkan belas kasih dan kemurahan hati bagi sesama. Karena itu, bersikaplah rendah hati dan tetaplah berpikir positif untuk segala hal yang terjadi, serta jangan mudah menghakimi orang lain. Ingatlah pesan Yesus dalam Matius 7, 1-3, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar mata di saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ketika manusia jatuh dalam dosa, masih tersedia pengampunan dan kesempatan hidup untuk lebih baik. Terutama kita mau memasuki masa Advent dan Natal ini, yang harus dilakukan adalah bersikap rendah hati dan mengakui dosa dengan mengikuti sakramen tobat, dengan berdasar dari perasaan-perasaan yang menyesal, sungguh-sungguh, meresapi setiap kata dan apa yang kita doakan dalam doa tobat, benar-benar menyesali dosa yang telah diperbuat, mengapa perbuatan itu merupakan dosa, dan bertekad
untuk tidak melakukannya lagi. Lakukan pemeriksaan batin, renungkan rasa sakit yang dialami Tuhan karena dosa-dosa yang telah diperbuat, dan karena dosa tersebut, Yesus menderita di kayu salib. Karena inilah saya harus menunjukkan kesedihan dan penyesalan sungguh-sungguh, dan sangat penting untuk melakukan pengakuan dosa dengan baik, berdoa kepada Allah Roh Kudus agar dimampukan untuk mengingat segala dosa yang telah saya lakukan kepada siapapun dan menyesalinya dengan sepenuh hati. Luangkan waktu untuk bertemu pastor untuk mendapatkan sakramen pengakuan dosa, dan memohon pengampunan dan berbalik dari perbuatan yang jahat. Beberapa ayat untuk mengingatkan bahwa Tuhan menyambut kita dengan pengampunan penuh kasih. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tetapi kalau kamu mengakui dosa-dosa kepada Allah, Ia akan menempati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Dengan rendah hati, Tuhan mengingatkan saya untuk mau mengintrospeksi diri, mengakui dengan jujur segala kelemahan dan dosa yang telah diperbuat. Bertobat, mohon ampun pada Tuhan sehingga tidak terburu-buru menghakimi orang lain, selalu mencoba berpikir positif, karena semua manusia adalah semua berdosa seperti wanita dalam Injil Yohanes ini, selalu rendah hati dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tuhan Yesus yang penuh kasih telah mengampuni segala dosa manusia dengan darahnya sendiri yang tertumpah di kayu salib. Karena itu, marilah dengan rendah hati, tidak terburu-buru menilai orang lain, saling mengampuni, hidup damai dengan penuh kasih satu dengan yang lain. Pengampunan adalah inti dari setiap relasi. Pengampunan adalah mengasihi orang sebagaimana apa adanya. Pengampunan adalah kekuatan baru dari Allah, jalan menuju damai. Seperti kata Paus Yohanes Paulus II, mengatakan, tidak ada damai tanpa keadilan, tidak ada keadilan tanpa pengampunan. Ada quote dari orang kudus, yaitu pertama Santo Hieronymus, tidak ada yang pantas di hadapan Allah, hanya yang bersih tangannya dan murni hatinya sanggup bersemuka dengan Allah. Dan dari Santa Teresia dari Avila melengkapi dengan quote, ingatlah, tidak ada senjata yang lebih baik daripada salib. Apa itu salib? Salib itu S-nya saat aku lemah, ingat Bapa. Terima kasih.